Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Pondok Pesantren Miftahul Huda Keringan Nganjuk memulai sebuah kegiatan baru, yaitu ngaji online bersama para romo kiai yang ada di Pondok Keringan Nganjuk. Ngaji online ini akan diselenggarakan secara rutin setiap hari Selasa jam 7 pagi sampai dengan selesai, sekitar 35 sampai 40 menit. Kemudian hari Rabu juga pada jam yang sama, jam 7 sampai dengan jam 7.45, dan pada hari Kamis juga pada jam yang sama, yaitu jam 7 sampai dengan jam 7 sampai jam 7.45 menit. Oleh karena itu, kegiatan ini pertama akan diikuti oleh para santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Nganjuk, dan juga dimohon segenap wali murid, para alumni dan masyarakat luas bisa mengikuti pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, marilah kita mulai kegiatan pengajian online ini bersama dengan Romo Kiai Pondok Pesantren Miftahul Huda Keringan Nganjuk dengan pertama membaca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rijalihi wa ahli baitihi at-tahirin. Summa khususan ila hadratin al-muassis hadal masjid wal manhaj wal madrasah Baqi Haji Mustaq wa zawjatihi, Baqi Haji Abdullah Amin wa zawjatihi, Baqi Haji Dahlan wa zawjatihi, Baqi Haji Iskandar Amir wa zawjatihi, wa Kiai Haji Hanan wa zawjatihi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, dan saya yakin rahmat Allah akan senantiasa mengalir kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kami akan mengkaji kitab Bukhatul Hadis. Kitab ini disusun oleh Al-Allamah Jalaluddin Ibnu Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, di mana kitab ini mengandung hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis-hadis ini untuk mempermudah dan meringkas daripada substansi hadis, maka rawi-rawinya tidak disampaikan. Tetapi kita yakini bahwa hadis-hadis yang berada di dalam Bukhatul Hadis ini merupakan hadis-hadis pilihan yang akan bisa kita pakai sebagai dasar, sebagai pegangan kita untuk menjalankan syariat agama Allah, syariat dinul Islam. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin sekalian, para santri yang dirahmati Allah, kita memulai dari penjelasan terkait dengan fadilah birrul walidain. Al-babu sana sunnah utawi bab yang ke-30 iku fi fadilati birrul walidaini dalam menerangkan keutamaan
memahami bagusi wong tua loro. Jadi di dalam pengajian kali ini, di dalam pengajian dari Pondok Pesantren Miftahul Hidayah ini akan senantiasa menggunakan pola-pola lama, yaitu pola di mana yang selama ini dipakai di pondok pesantren. Jadi teksnya kita dibaca sekaligus dimaknai dengan makna bahasa Jawa, tetapi kemudian dijelaskan oleh para kiai dengan penjelasan memakai bahasa Indonesia. Mengapa kita takbir kitabnya masih kita bacakan? Agar supaya kita bisa memberikan satu penjelasan kepada masyarakat, kepada para santri, bahwa yang disampaikan oleh para kiai ini takbirnya jelas, dari kitab yang jelas, dari penyusun kitab yang jelas pula. Oleh sebab itu ini penting untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, makna Jawa, yang juga ini bagian daripada kita tabarukan kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita, wali-wali kita, mulai dari Wali Songo sampai dengan saat ini. Maka ya, ketika huruf pegon ini disosialisasikan, disebarluaskan di khususnya tanah Jawa, ya, maka inilah yang kemudian kita mengambil tabarukan, dan supaya juga di samping tabarukan kita muri-muri bahasa Jawa ini agar supaya generasi muda kita tidak bisa atau tidak ngerti itu apa bahasa Jawa. Jadi makna Jawa ini terkandung dua maksud. Yang pertama adalah tabarukan kepada penyusun kitab, dan kemudian yang kedua adalah muri-muri ya khasah budaya Indonesia. Salah satunya adalah huruf pegon Jawa. Dan yang ketiga adalah supaya para santri, masyarakat bisa memahami dan tidak kehilangan bahasa ibunya, yaitu bahasa Jawa. Ya masa orang Jawa gak ngerti bahasa Jawa sampai dia wah gak Jawa itu. Nah itu kan gak ada. Bila saking menikah, maka dari itu pengajian-pengajian yang ada dalam pondok pesantren Miftahul Hidayah ini senantiasa membawakan bahasa Jawa untuk mengenai takbir kitab, dan kemudian dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik para santri dan pemirsa yang dirahmati Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi utawi ridane pangeran kusinten ini menika Gusti Allah, iku fi ridho walidaini, tetep ing dalam ridane wong tuwa loro. Wa syukurullahi lan utawi benggune Gusti Allah iku fi syukil walidaini, ing dalam benggune wong tuwa loro. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para santri dan hadirin, para pemirsa sekalian, bahwa kedudukan daripada kedua orang tua itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Sampai Gusti Kanjeng Nabi mendawuhkan bahwa ridhone wong tuwa loro niku padha karo ridhone pangeran. Nggih. Nah, orang itu kalau sudah mendapatkan ridhone pangeran, dan ridhone pangeran ini merupakan orientasi ibadah kita, maka ini adalah puncak daripada apa yang kita abdikan kepada Allah, yaitu senantiasa untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu daripada bagaimana Allah itu ridho kepada kita, maka kita harus ya terbaik kepada orang tua, harus birrul walidain. Nah, begitu juga sebaliknya, bentuknya Gusti Allah, marahnya Gusti Allah kepada makhluknya yang namanya manusia itu juga bisuhil walidain. Ya, sejauh mana orang tua kita ini senang mengawali diri, sampai akan para santri juga berbuat baik kepada orang tua. Berbuat itu apa? Yang pertama
yang sesopan-sopannya. Kemudian yang kedua, perbuatannya harus menghargai ya setinggi-tingginya kepada orang tua. Ya dong, itu perbuatannya. Kemudian setelah perkataan perbuatan apalagi yang harus bagus kepada orang tua, yaitu di dalam hal memberikan pelayanan kepada orang tua. Nah, oleh karena itu tiga hal ini merupakan kunci kita, merupakan password kita, sebagian daripada apa yang kita perbuat di dunia ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semuanya diberikan satu guidance oleh Gusti Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu terutama adalah kehidupan di dalam keluarga. Nah, kehidupan di dalam keluarga ini merupakan cermin kehidupan kita semuanya ketika berrelasi dengan masyarakat. Ketika kita berhubungan satu dengan lain dengan masyarakat, itu adalah tercermin manifestasi daripada kita di dalam rumah kita masing-masing. Kalau orang tua dengan anak saling menyayangi, orang anak kepada tetangga saling memberikan kehormatan yang sepenuhnya, maka insya Allah kehidupan sosial panjenengan dengan tetangga, dengan masyarakat yang lebih luas akan diliputi dengan kehidupan yang saling menghargai, saling bertoleransi. Ya, saling menghargai dan bertoleransi ini ya tidak hanya kepada sesama umat Islam, tetapi kepada umat Muslim pun kita harus berhormati dan bertoleransi. Nah, inilah pesan utama daripada hadis Rasulullah yang pertama ini. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru bagusono sira kabeh aba aku ing bapak ira kabeh, tabarro moko bagusi ing sira kabeh sapa abna hukum anak ira kabeh, wa ifu lan sawa sira kabeh taifah moko dosa sapa nisa hukum bojo-bojo ira kabeh. Jadi kalau kita sebagai anak ya berbuat baik kepada bapak kita, maka bapak kita juga akan sebaiknya berbuat baik kepada anak-anak mereka, anak-anak kita. Begitu juga kalau bapak-bapak ini berbuat baik kepada istrinya, maka istrinya akan berbuat baik kepada suaminya. Nah, ini tadi yang sudah sedikit kita singgung, betapa bahwa hubungan interaksi sosial di dalam komunitas keluarga ini menjadi cermin kehidupan kita, masyarakat kita di dalam rangka yang lebih besar lagi. Jadi dawuh Gusti Kanjeng Nabi, dawuh Gusti Kanjeng Nabi itu bukan sembarangan. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi itu juga merupakan petunjuk yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua perkataan, perbuatan, sikap, pernyataan daripada Gusti Kanjeng Nabi semuanya dikontrol oleh Gusti Allah. Bila saking menika Bapak Ibu sekalian para santri, apapun yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, yang diinginkan oleh Rasulullah, maka kita harus sami'na wa ata'na. Tetapi yang namanya jauh-jauh daripada Gusti Kanjeng Nabi itu ada kontekstualitasnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami, karena kalau dia yang tidak mengerti tentang kontekstualitas, maka kemudian memaknainya itu adalah secara tekstual. Nah, makna secara tekstual ini kalau kita tidak paham, maka seringkali kemudian kita terjebak kepada makna tekstual itu. Nah, oleh karenanya kita harus ngaji kepada kiai, para ulama yang paham tentang hadis, tentang konteks hadis dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa kita kalau senantiasa berbuat baik kepada orang tua, maka orang tua kita akan berbuat baik juga kepada anak-anaknya. Dan ini di zaman sekarang banyak kita saksikan, banyak kita lihat di media televisi atau banyak kita baca di media sosial, betapa
tidak sering, betapa seringnya kita membaca berita anak berani kepada orang tua, anak sampai membunuh orang tuanya sendiri, orang tua membunuh anaknya sendiri. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini adalah sesuatu yang sangat kecil. Kepada orang tua saja kita itu berbuat jelek, itu sudah tidak mendapatkan ridho dari Gusti Allah, apalagi dengan berusaha membunuh. Ya toh, itu sudah tumpuk-tumpuk dosa kita itu, ya. Maka kalau komunitas keluarga, komunitas RT RW, kelurahan sampai komunitas daerah, kemudian terjadi pola-pola relasi yang tidak baik antara anak dengan orang tua, maka ini akan menjadi warning kita semuanya, menjadi perhatian kita semuanya, peringatan kepada kita semuanya bahwa masyarakat kita itu sedang dilanda oleh penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, bukan penyakit liver, Pak. Ya, penyakit hati beda. Penyakit hati dengan penyakit liver itu kolbunya itu, ya, kolbunya itu kacau, error, kolbunya itu rusak. Nah, inilah makanya pentingnya kita itu ngaji. Nah, ngaji inilah ya yang insya Allah akan menuntun kehidupan kita. Kalau kehidupan masyarakat kita itu baik, kalau keluarga-keluarga ini baik, maka keluarga itu akan bekerja dengan penuh konsentrasi. Istilahnya sekarang itu fokus, istilah di dalam pesantren itu ya istiqomah. Kalau orang itu fokus di dalam bekerja, istiqomah di dalam bekerja, insya Allah rezeki Allah itu akan ditumpahkan. Tetapi kalau orang itu lenca-lenci, yang kawin, saiki yang di pasar, jualan apa, baju, bulan nggak seneng, terus jualan apa, sembako, mari mengobati mana, guna ganti gak ada istiqomahnya itu, maka dia tidak akan memperoleh apa yang disebut dengan barokahnya orang bekerja. Nah, itu juga menunjukkan bahwa orang itu jiwanya tidak istiqomah. Nah, ketika jiwa tidak istiqomah itu berarti ada yang salah di lingkungan keluarganya. Nah, kalau ada yang salah di lingkungan keluarga, ini sekali lagi para hadirin, para pemirsa dan sahabat sekalian, itu punya dampak yang sangat luas sekali terhadap urusan-urusan tidak hanya urusan komunikasi sosial, tapi juga pada urusan-urusan pekerjaan. Nah, ini sebagai awal kita untuk memulai kegiatan ngaji online dari pondok pesantren Miftahul Huda. Sekali lagi kami mohon para santri, nanti admin share ya linknya YouTube kepada para wali santri, kemudian juga kepada para alumni dan kepada para wali santri dan alumni. Kami mohon juga share link YouTube-nya kepada grup-grup pendengar semuanya, sehingga dengan demikian ngaji ini tidak hanya diikuti oleh para santri yang ada di pondok, tetapi juga diikuti oleh masyarakat luas. Saya kira itu sebagai pembuka daripada kegiatan ngaji online dari pondok pesantren Miftahul Huda. Ada yang kurang lebihnya kami mohon maaf, dan marilah kita bersama-sama untuk melantunkan sebuah ujian yang sering kita pakai di pondok-pondok pesantren yang bentuknya bermacam-macam ya. Dan di keinginan ini ada juga bermacam-macam di akhir daripada ngaji apa yang kita baca secara bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli habli minal awwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi